Kitabu Bayani Ahkamis Siyami. Ini adalah kitab menjelaskan tentang hukum-hukum puasa. Wa huwa adapun siyam wa saumu dan saum, masdarani ialah masdar keduanya. Maknahuma adapun maknanya siyam dan saum, lugatan secara bahasa al-imsaku ialah menahan diri. Wa syar'an sedangkan menurut syara imsakun ialah menahan, mencegah, menahan diri an muftirin atau an mufattirin. An muftirin dari sesuatu yang membatalkan, biniyatin maksusin dengan niat yang tertentu secara spesial, jami'an naharin semua siang, qabilin yang menerima lisaumi terhadap puasa, min muslimin dari muslim, akilin yang berakal, tahirin yang suci, min haidin dari haid, wa nifasin dan nifas. Wa syara'itu wujubis siyami salah satu asya'a. Adapun syarat-syarat wajibnya puasa ialah ada 3 perkara. Wa fi ba'din nusakhi dan ialah di sebagian beberapa naskah. Adapun redaksi arba'atu asya'a. Yang pertama al-islamu, yang kedua wal bulughu, baligh, wal aqlu dan berakal, wal qudratu dan mampu ala saumi atas puasa. Wa hadza adapun ini mampu atas puasa, huwa sakitu ialah gugur ala nuskhati salasati atas naskah 3. 1 Islam, 2 baligh, 3 berakal. Yang ketiga wal qudratu ala saumi tidak tercantum pada naskah lain. Oleh karena itu fala yajibu maka tidak wajib as-saumu apa puasa alal muttasifi atas orang yang bersifatan bi addadi zalika dengan beberapa kebalikan hal tersebut, yaitu Islam, bulu wal aql. Wa faraidus saumi adapun fardu-fardu puasa arba'atu asya'a ialah ada 4 perkara. Ahaduha adapun salah satu dari arba'ah ialah an-niyatu niat. Bil qalbi niat itu di hati. Fa in kana saumu fardhan jika ada apa puasa ialah merupakan fardu ka Ramadan seperti puasa Ramadan au nadran atau puasa nazar, fala budda maka tidak boleh tidak min iqa'in niyati berupa menjatuhkan niat lailan di waktu malam. Wajibut ta'yinu dan wajib at-ta'yinu apa mengidentifikasi fi saumil fardhi di dalam puasa fardu ka Ramadan seperti lafaz Ramadan. Wa akmalu niyati saumihi adapun paling sempurnanya niat puasanya orang ialah an yakula mengatakan as-saksu siapa seseorang di dalam hatinya mengatakan nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala, yang perlu digarisbawahi pada lafaz Ramadan. Ramadan itu nunnya ngejar dengan kasrah karena diidhofahkan kepada hadhihi sanah. Ada keharusan untuk mengidhofahkan lafaz Ramadan kepada hadhihi sanah agar supaya niatannya mantap. Karena setiap ibadah yang didasarkan kepada niatan yang meragukan, maka konsekuensi logisnya ibadah itu tidak sah. Sehingga ada kemungkinan kalau kita berniat dengan menggunakan bahasa Arab, tidak mengidhofahkan lafaz Ramadan kepada hadhihi sanah, maka niatannya meragukan. Kalau niatannya meragukan, ini akan berkonsekuensi terhadap puasanya juga meragukan. Dan puasa yang meragukan biasanya tidak sah. Oleh karena itu ada keharusan untuk mengidhofahkan lafaz Ramadan kepada hadis sana, dan kalau diidhofahkan maka ngejarnya tidak lagi dengan menggunakan fathah, akan tetapi ngejar dengan menggunakan kasrah. Wa jurra bil fathati ma la yansarif ma lam yudhaf aw yaku ba'da al-radif. Isim la yansarif itu memang betul ngejarnya dengan fathah selama tidak diidhofahkan atau tidak bersamaan dengan al. Sehingga kalau isim la yansarif ini diidhofahkan atau bersamaan dengan al, maka ngejarnya dengan kasrah.
Karena yang maklum di masyarakat, niat puasa itu biasanya menggunakan Ramadana, pakai fathah. Dan itu sangat sulit sekali untuk merubah karena sudah mentradisi mulai sejak dulu seperti itu. Ada salah kaprah, menganggapnya bahwa itu termasuk ismul ladzi la yansharif, yang ngejarnya dengan fathah, padahal itu diidhofahkan sehingga ngejarnya dengan kasrah. Ini harus distabilu ini, niatan yang betul ini. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani. Kalau mau ditambah fardhi syahri ramadhani. Kalau tidak mau ditambah syahri langsung juga boleh. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kedudukan kalimatnya an ada'i jar majrur, ada'i mudhaf, fardhi mudhafun ilaih. Fardhi mudhaf, ramadhani mudhafun ilaih. Ramadhani mudhaf, hadhihi sanati mudhafun ilaih. Di sini terjadi ta'addudul mudhaf wal mudhafi ilaihi. Wasani adapun yang kedua, al-imsaku ialah imsak anil akli wasyurbi, menahan diri dari makan dan minum. Wa in qallal ma'kulu wal masyrubu, sekalipun sedikit al-ma'kulu apa yang dimakan, wal masyrubu dan yang diminum, inda ta'ammudi ketika sengaja. Oleh karena itu fa in akala, maka jika makan siapa orang nasian dalam keadaan lupa, au jahilan atau tidak tahu, lam yuftir, maka tidak membatalkan apa akluhu nasian au jahilan. Ingkana jika ada siapa orang qariba ahdin bil islami, ialah baru masanya di Islam, artinya baru masuk Islam, au nasya'a atau muncul siapa orang, nasya'a timbul siapa orang, ba'idan hale jauh anil ulama'i dari ulama. Misalnya hidup di kawasan yang sangat pelosok, jauh dari ulama, seperti Tarsan hidup di tengah hutan. Wa illa, dan jikalau tidak, aftara, maka membatalkan apa akluhu nasian au jahilan. Jahilannya ini yang menjadi catatan. Wasalisu adapun yang ketiga ialah al-jima'u, jima' amidan dalam keadaan sengaja juga, berarti kalau tidak sengaja tidak membatalkan. Wa ammal jima'u adapun jima' nasian hale lupa, sakal akli nasian, ialah sama seperti makan dalam keadaan lupa. Tapi ini sulit bisa terjadi antara suami istri sama-sama lupa, apalagi sampai berkali-kali lupa. Warabi'u adapun yang keempat, ta'ammudul qai'i, ialah sengaja muntah. Oleh karena itu falau walabahul qai'u, andaikan mendominasi kepada orang al-qai'u apa muntah, lam yabtul shaumuhu, maka tidak batal apa puasanya. Ini ada 4 yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran itu menyebutkan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri tsumma atimmus siyama ilal lail. Makan dan minumlah kamu sehingga terbit fajar. Berarti kalau makan dan minum itu dilakukan pada saat terbitnya fajar, bisa membatalkan puasa. Itu 1 dan 2, makan dan minum. Yang ketiga, jima di siang hari. Berdasarkan pernyataan ayat, uhilla lakum lailatas siyamir rafatsu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dihalalkan bagi kamu sekalian di malam puasa, lailatas siyami, di malam puasa halal bagi kamu melakukan endehai, ar-rafatsu ila nisaikum, melakukan hubungan intim senggama di malam puasa. Artinya kalau dilakukan di siang hari, kapan siang hari? Mulai sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari,
maka jima bisa membatalkan puasa, bahkan bukan hanya sekedar membatalkan, ada kewajiban untuk membayar kafarat. Kafaratnya yang pertama itqu raqabah, memerdekakan budak. Kalau tidak ada budak, ganti dengan shaumu syahraini mutatabi'aini taubatan min Allah, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, it'amu sittina miskina, memberi makan 60 orang fakir miskin, setiap orangnya 1 emot. 1 emot itu 6 on. Pernah satu ketika pada masa Rasulullah ada salah seorang sahabat yang melapor kepada Rasul, "Ya Rasulullah, halaktu. Celaka aku ini ya Rasul." Ditanya oleh Rasul, "Ma ahlakaka?" Apa yang membuat kamu celaka? Waqa'tu fi nahari Ramadan. Aksina merem ning siang hari Ramadan. Merem dari mana saya pun Kanjeng Nabi? Waqa'tu fi nahari Ramadan. Melakukan hubungan intim di siang hari Ramadan. Ya sudah, kalau begitu kamu harus bayar kafarat. Apa kafaratnya ya Rasul? Yang pertama, itqu raqabah. Saya tidak punya budak. Kalau tidak punya budak, maka kamu harus shaumu syahraini mutatabi'aini, puasa 2 bulan berturut-turut. Abdina tak mampu, jangankan 2 bulan, 1 bulan merem. Kalau tidak mampu 2 bulan berturut-turut, it'amu sittina miskina, memberikan makan 60 orang fakir miskin. Apa yang bisa saya berikan kepada fakir miskin? Saya juga merasa kesulitan untuk bisa menafkahi anak dan istri saya. Lalu Rasulullah mengambil sekeranjang kurma, sudah berikan kepada fakir miskin. Di daerah saya ya Rasul, yang miskin cuma saya, tidak ada yang lain. Ya sudah, bawa kurmanya, kasih makan anak dan istrimu. Ini melanggar, dapat kurma. Yang keempat, itu disebutkan dalam pernyataan hadis. Man zara'ahul khayfu fala qada'a alaihi wa man istaqa'a fa alaihi al-qada'. Siapa yang didominasi oleh rasa muntah, artinya muntah dengan tidak adanya unsur kesengajaan, fala qada'a alaihi, maka tidak ada qada', artinya puasanya sah. Tetapi wa man istaqa'a fa alaihi al-qada', siapa yang sengaja muntah, fa alaihi al-qada', maka wajib qada', berarti puasanya batal. Kemudian ada tambahan selain dari itu ini setelah ini tambahan nih. Tambahan itu berupa memperluas ta'rif makan dan minum. Walladzi yafturu bihi shaimu asyratu asya'a. Adapun sesuatu yang batal bihi dengan allazi as-shaimu, siapa orang yang berpuasa, ialah ada 10 perkara. Ahaduha wasaniha, adapun nomor 1 dan nomor 2-nya asyratu asya, ma ialah sesuatu. Wasala yang sampai apa ma'am dan dengan sengaja, ilal jawfil munfatihi, ke dalam perut al munfatihi yang tembus atau manfaat, lubang yang tembus ke pencernaan makanan. Au ghairil munfatihi, atau selain munfatih, selain yang tembus. Contohnya kal wusuli min ma'mumatin, seperti sampai min ma'mumatin dari otak ila ra'si ke kepala. Wal muradu, adapun yang dimaksud ialah imsakus shaimi, menahan dirinya orang yang berpuasa, an wusuli ainin, dari sampainya sesuatu atau benda, sampainya benda ilama kepada sesuatu, yusama yang dinamai apa ma jaufan akan perut. Wasal itu adapun yang ketiga ialah al huknatu fi ahadis sabilaini, memasukkan obat melalui salah satu dari 2 jalan. Wahia, adapun hukna, dawaun ialah obat, yuqanu bihil maridu,
yang dimasuki obat bihi dengan dawa, al-maridu siapa orang yang sakit, dimasukkan fi kubulin melalui lubang depan, au duburin atau lubang belakang, al-mu'abbari anhuma yang diungkapkan anhuma dari kubul dan dubur, fil matni di dalam kitab matan diungkapkan apa bisabila ini dengan dua jalan, depan dan belakang. Warabi'u adapun yang keempat, al-qai'u amdan ialah muntah dengan disengaja, fa illam yata'ammad maka jika tidak sengaja, lam yabtul shaumuhu maka tidak batal apa puasanya orang, kama sebagaimana keterangan sabapa yang telah lalu apa emak. Wal khamisu adapun yang kelima, al-wat'u amdan fil farji ialah wajib dengan sengaja ke dalam farji. Fala yuftiru shaimu bil jima'i maka tidak membatalkan siapa orang yang berpuasa dengan sebab jima, nasian dalam keadaan lupa, kama sebagaimana keterangan sabaqa yang telah lalu apa emak. Wasabisu adapun yang keenam, al-inzalu ialah inzal. Inzal wa huwa adapun inzal khurujul maniyyi ialah keluarnya mani an mubasyaratin sebab bertemu kulit dengan kulit, pertemuan antara kulit dengan kulit, mubasyarah. Bila jima'in tanpa jima', bila jima'in tanpa jima', jadi hanya meraba-raba misalnya, hanya mencium-cium, lalu inzal, maka juga bisa membatalkan tanpa adanya jima'in. Muharraman baik itu diharamkan, kaikhrajihi seperti mengeluarkan mani, biyadihi dengan tangannya orang, ditangani sendiri, amalur rajul biyadihi, au ghairu muharramin atau selain yang diharamkan, kaikhrajihi seperti mengeluarkan mani, biyadi zaujatihi dengan menggunakan tangan istri orang, menggunakan tangan istrinya, au jariyatihi atau budaknya orang. Wahtaraza dan mengecualikan siapa musannif bimubasyaratin dengan mubasyarah an khurujil maniyyi dari keluarnya mani bihtilamin dengan sebab bermimpi. Kalau bermimpi lalu keluar mani tidak, fala iftar maka tidak membatalkan puasa bihi dengan khurujil mani bihtilamin. Jasman dengan tegas. Wasabi'u adapun yang ketujuh ila akhiril asyrati sampai di akhir 10 ialah al-haidu wan nifasu wal jununu war riddatu, haid, nifas, gila dan murtad. Famata qara'a manakala datang syai'un apa sesuatu minha dari haid, nifas, junun, riddah fi asna'is shaumi di pertengahan puasa, abtalahu maka membatalkan apa syai'un minha kepada saum. Wa yustahabbu fi shaumi dan dianjurkan di dalam berpuasa salah satu asya apa 3 perkara. Ahaduha adapun salah satu dari 3 perkara ialah ta'jilul fitri menyegerakan buka. In tahaqqaqas shaimu jika yakin siapa orang yang berpuasa yakin ghurubasy syamsi akan terbenamnya matahari. Fa in syakka maka jika ragu-ragu siapa shaim fala yu'ajjilul fitra maka tidak menyegerakan siapa shaim al-fitra kepada berbuka. Kalau sekarang sudah bisa meyakinkan untuk mengidentifikasi terbenamnya matahari, sekarang sudah ada jadwal yang dikeluarkan oleh Departemen Agama dan dipublikasikan oleh media elektronik seperti radio, sehingga bisa betul-betul valid datanya, betul-betul akurat. Walaupun masih saja kita temukan ada selisih perbedaan antara satu radio dengan radio yang lain. Misalnya radio basah ada selisih dengan radio SS, ada selisih, lebih dulu radio basah bukanya. Biasanya orang mencari yang lebih cepat, pakai ikonnya lebih cepat lebih baik. Itu kalau buka. Mun imsak nyari lebih mudi. Saya paling mudi. Wah, ini tidak benar kalau seperti itu, tidak konsisten namanya. Sekali ikut radio basah, jangan bergeming sedikit pun berpindah dan beralih ke radio yang lain.
Harus konsisten. Bukannya ikut radio bahasa, maka sahur dan imsaknya juga ikut radio bahasa. Itu sempat dipertentangkan karena radio bahasa itu sebagai agennya Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukorejo. Dan biasanya memang syarat dengan nuansa politis itu. Di radio bahasa yang saya tahu menggunakan standar jam Telkom. Kalau jadwalnya mungkin sama, karena sama-sama terima dari Departemen Agama. Buka jam sekian lewat sekian, imsak juga jam sekian lewat sekian, sama semua jadwalnya. Yang beda itu jamnya. Jamnya pada saya tak cocok. Kadang-kadang jamnya ada yang terlalu semangat sehingga lebih awal. Ada yang jamnya lembek karena baterainya lemah. Nah, di radio menggunakan standar jam yang dikeluarkan oleh Telkom. Biasanya Telkom cukup representatif menggunakan digital. Itu yang dijadikan standar oleh radio. Jadi sekarang bisa menggunakan kecanggihan teknologi, tidak perlu ragu-ragu. Sudah ada alat yang canggih. Wa yusannu an yuftira ala tamrin wa illa fama'in, dan dianjurkan apa berbuka siapa shaim ala tamrin atas kurma atau sesuatu yang manis-manis. Wa illa, dan jikalau tidak ada kurma, fama'in, maka dianjurkan pakai air. Dianjurkan takjil, menyegerakan buka pakai kurma, kalau tidak ada pakai air. Wasani, adapun yang kedua, takhirus suhuri, mengakhirkan suhur. Suhur, cuma biasanya kita sudah menyebut dengan istilah sahur, tapi yang benar suhur. Kalau pakai suhur tidak lumrah malah ini. Ayo suhur. Biasanya sahur. Malam ya kok selama tidak terjadi apa suhur, fisyakin di dalam keraguan-raguan. Kalau meragukan jangan. Fa in syakka wala main. Wala yahsulus suhuru biqalilil akli wasyurbi. Dalam naskah yang lain setelah fisyakin itu ada fala yuakhiru. Baru dilanjutkan dengan wayahsulu. Di sini pakai walayahsulu. Walayahsulu, dan tidak tercapai as-suhuru apa suhur biqalilil akli, dengan sedikit makan, wasyurbi, dan minum. Kalau makan atau minum sedikit itu tidak dianggap suhur, berarti harus banyak. Ini mestinya lanya dihilangkan mestinya. Jadi suhur atau sahur itu tidak harus banyak. Kalau pakai la berarti kalau sedikit tidak dianggap sahur. Padahal sedikit makan ataupun minum itu juga masuk dalam kategori sahur. Suhur. Wasalisu, adapun yang ketiga, tarkul hujri ail fuhshi, ialah meninggalkan hal buruk atau jelek. Ail fuhshi artinya jelek. Minal kalami, dari pembicaraan. Al-fahishi, yang jelek. Fayasunu shaimu, lalu menjaga siapa shaim lisanahu, kepada lisannya shaim, anil kizbi, dari berbohong, wal ghibati, dan ghibah, wa nahwi dzalika, dan lain-lain. Kasyatmi, seperti mencela. Kasyatmi, seperti mencela, ghibah. Bagaimana dengan ada acara buana pagi, ada buana sore? Itu kan memberitakan dan menginformasikan aib dan kejelekan orang lain. Saya pernah mengeluarkan sebuah fatwa, ghibah kalau kita pertimbangkan maslahatnya jauh lebih besar, ghibah itu menjadi boleh, bahkan bisa wajib.
memang hukum standar bakunya ghibah itu haram. Itu hukum asal. Tetapi hukum asal itu kemudian bisa berubah menjadi boleh, bahkan bisa wajib. Ghibah kalau kita pertimbangkan maslahatnya jauh lebih besar daripada mafsadatnya, maka ghibah menjadi boleh bahkan wajib. Misalnya mengekspos kasus kasdaget yang tentu ada kaitannya dengan pejabat yang melakukan korupsi. Maka memberitakan pejabat dalam kasus korupsi, kasdaget misalnya, itu kan ghibah. Tapi karena ada maslahat yang jauh lebih besar untuk mengungkap kasus korupsi, maka ghibah menjadi boleh bahkan wajib. Karena kalau tidak diekspos oleh media massa, ada kekhawatiran jangan-jangan kasus itu tenggelam begitu saja tanpa ada pengusutan. Samalah seperti demonstrasi yang dilakukan oleh kita beberapa waktu yang dulu, menutup akses jalan raya. Jelas mengganggu arus lalu lintas, hukumnya haram. Itu hukum asalnya. Tetapi kita punya tujuan untuk menyampaikan kritikan yang bisa direspon. Tidak ada jalan kecuali harus demonstrasi menutup akses jalan. Tak nemu cara boleh. Demonstrasi dengan damai sudah, tapi tidak digubris. Berbagai macam bentuk kritikan sampai datang sendiri ke Polres, Kiai, tetap tidak mendapatkan respon. Maka sebagai alternatif yang paling sangat terakhir, nyoba demonstrasi menutup akses jalan Pantura. Padahal tidak terlalu lama. Hanya 1 hari 1 malam heboh sudah. Dan hasilnya sangat memuaskan. Kasus itu kemudian segera dilimpahkan kepada KPK. Seandainya tidak ada demonstrasi, maka kasus itu sampai sekarang akan terkatung-katung. Sehingga karena barokahnya demonstrasi yang dilakukan oleh santri bersama dengan kiai, maka kita sudah dapat merasakan hasilnya. Jadi yang tersangkut kasus kasdaget, terutama aktor intelektualnya, sekarang sudah mondok di pondok pesantren. Vonisnya selama 10 tahun. Lumayan. 10 tahun mondok kau buki ya itu di penjara. Itu ghibah. Hukumnya haram. Tapi kalau kita mempertimbangkan maslahatnya jauh lebih besar, ghibah no problem. Buana pagi, buana sore, jalan terus. Itu fatwa yang sempat saya keluarkan. Tapi kalau orang-orang waro itu biasanya tetap mempertahankan ghibah dalam bentuk apapun, maslahatnya lebih besar atau tidak, tetap tidak mau kalau orang waro. Itu waro yang kuno namanya itu. Kalau waro yang modern, wajib ghibah itu kalau maslahatnya lebih besar. Ngarasani orang ghibah. Saya seringkali melakukan kritikan. Misalnya pada saat ada guru yang datang terlambat ke madrasah, saya kritik langsung orangnya. Tidak mempan, masih tetap datang terlambat ke madrasah, saya biasanya melakukan ghibah melalui aparat madrasah. Ini si fulan seringkali datang terlambat. Bagaimana coba ditegur? Ini kan saya membicarakan kekurangan dan kejelekan orang lain. Tapi tujuan saya baik, supaya tidak datang terlambat lagi. Kan maslahatnya jauh lebih besar. Kalau maslahatnya jauh lebih besar, kenapa tidak ghibah ini? Karena yang jadi korban kalau guru datangnya terlambat, itu kan murid. Murid yang akan menjadi korban. Jadi mafsadatnya jauh lebih besar, maslahatnya juga lebih besar kalau kita melakukan ghibah. Nanti kan aparat madrasah melakukan teguran kepada yang bersangkutan. Kenapa kok seringkali datang terlambat?
Kalau karena udzur mungkin sekali-kali bisa ditolerir. Tapi kalau setiap hari selalu datang terlambat, itu bukan karena ada udzur yang syar'i. Berarti sudah ada unsur kesengajaan. Dan itu ghibah, hukumnya haram. Hukum asalnya. Tapi bisa berubah hukum asal menjadi boleh bahkan wajib. Sama lah seperti makan bangkai. Hukum asalnya haram tapi bisa menjadi wajib dalam kondisi tertentu di mana tidak ada lagi makanan yang bisa kita konsumsi kecuali bangkai. Maka makan bangkai hukumnya bisa menjadi boleh bahkan wajib. Atau riswah, suap, sogok, pelicin, hukum asalnya haram, tapi dalam kondisi tertentu untuk sampai kepada hak, riswah bisa mubah. Ada riswah mubahah, bahkan ada riswah wajibah. Begitupun juga dengan riba. Dalam pernyataan hadis ini, man lam yada' qaula zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang dalam kondisi berpuasa tidak mampu mengekang pembicaraan-pembicaraan yang tidak baik dan tetap melakukan ghibah, mempergunjingkan aib dan kesalahan dan kelemahan dan kekurangan orang lain, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu, maka kita berpuasa itu tidak akan ada artinya di sisi Allah. Itu hukum asal. Hukum asal. Tidak boleh ghibah, haram. Kalau kita kaitkan dengan pernyataan hadis yang lain, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Jikalau saja di antara kamu sekalian melihat ada satu kemungkaran, maka rubah kemungkaran itu dengan menggunakan kekuatannya, kekuasaannya, dengan tangannya. Lam yastati, jikalau tidak mampu, fabilisanihi, dengan lisan. Dengan lisan itu artinya apa? Ya, kita memberikan nasihat, kritikan, termasuk juga membicarakan kekurangan yang dengan tujuan untuk memperbaiki. Ada catatannya, tidak untuk menjatuhkan, tapi untuk memperbaiki supaya tidak melakukan kejelekan. Yang ketiga, ta'arufa biqalbihi wa dzalika at'aful iman. Kalau hanya diam saja itu at'aful iman itu. Minimal kita bisa melakukan kritikan. Kritikan bisa secara langsung atau tidak langsung. Wa in syatamahu ahadun, dan jika mencaci, mencela kepada shaim ahadun, siapa seseorang, falyakul marrataini aw salatan, maka hendaklah berkata siapa shaim marrataini, dua kali, aw salatan atau tiga kali, inni shaimun, inni shaimun, inni shaimun. Ya kalau dicaci diam saja, katakan inni shaimun. Imma bilisanihi, ada kalanya dengan lisannya shaim, kama sebagaimana keterangan qala yang mengatakan An-Nawawi, siapa Imam Nawawi, fil azkari, di dalam kitab al-azkar, au biqalbihi, atau dengan hatinya shaim, kama sebagaimana keterangan naqalahu yang menukil kepada Amma Ar-Rafi'i, siapa Imam Rafi'i, anil a'immati, dari para imam, waqtasara, dan menyukupkan siapa Imam Rafi'i alaihi, atas Amma. Wa yahrumu siyamu khamsati ayyamin, dan haram apa puasa 5 hari, yang pertama dan yang kedua al-Aidani, Idul Fitri atau Idul Adha. Artinya saumu yaumi Idul Fitri wa Idul Adha wa ayyamut tasyriki, dan hari-hari tasyrik. Wa hi, adapun ayyamut tasyrik, as-salah satu ialah 3 hari, allati ba'da yaumin nahri, yang setelahnya hari nahar, tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Hari nahar tanggal 10. Wa yukrahu tahriman, dan dimakruhkan dengan tahrim, saumu yaumi syakki, apa puasa hari syak pada tanggal
30 Sya'ban bila sababin tanpa adanya sebab. Yaqtadi yang menghendaki. Apa sebab? Saumahu akan puasa yaumi syakki. Wa asyara dan memberi petunjuk al-musannifu siapa musannif li ba'di suwarin terhadap sebagian beberapa gambaran. Li ba'di suwari hadas sababi bagi sebagian gambaran-gambaran sebab ini biqaulihi dengan pernyataan musannif illa an yuwafiqa kecuali an yuwafiqa berkebetulan atau ketepatan apa saum adatan kepada kebiasaan lahu bagi saim. Misalnya sudah terbiasa puasa hari Senin atau hari Kamis, lalu hari Senin atau Kamis itu bertepatan dengan Yaumus Syak pada tanggal 30 Sya'ban. Fi tatawwu'ihi di dalam sunnahnya shaim. Kaman seperti orang ada tuhu yang adapun kebiasaannya eman siyamu yaumin ialah berpuasa satu hari wa iftaru yaumin dan berbuka satu hari. Fawafaqa shaumuhu lalu kebetulan berketepatan shaumuhu apa puasanya orang yaumas syakki kepada hari syak. Walahu ialah boleh bagi orang man siyamu yaumi syakki aidan apa puasa hari syak pula an qada'in baik atas nama qada wa nadrin dan atas nama nazar. Wa yaumu syakki adapun hari syak huwa adapun yaumu syak ialah yaumus 30 min sya'bana hari ke-30 dari bulan Sya'ban. Idalam yura apabila tidak bisa dilihat al hilalu apa bulan lailataha di malam 30 min Sya'ban maswahbi beserta cerah. Au tahaddatsan nasu atau berbincang-bincang siapa manusia bi ru'yatihi dengan melihat hilal. Walam yu'lam tak diketahui adlun siapa satu orang adil ra'ahu yang melihat siapa adlun hu kepada hilal. Au syahida bi ru'yatihi sibyanun atau melihat bi ru'yatihi dengan atau menyaksikan bi ru'yatihi dengan melihat hilal sibyanun siapa anak kecil au abidun atau budak au fasaqatun atau orang fasik. Wa man wati'a adapun barang siapa wati'a ialah mewati siapa eman fi nahari Ramadan di siang hari Ramadan ala kaunihi dikala adanya eman amidan ialah sengaja wati fil farji ke dalam farji. Wa huwa hal adapun eman mukallafun ialah mukallaf bisaumi dengan saum. Wa nawarin berniat siapa eman minal laili dari waktu malam. Wa huwa hal adapun eman atimun ialah berdosa bihadzal wati dengan wati ini li ajli saumi karena gara-gara puasa. Fa alaihi maka ialah wajib atas eman al qada'u apa qada adapun qada wal kafaratu dan kafarat. Wa hiya adapun kafarat ikhu raqabatin mukminatin ialah memerdekakan budak yang mukminah. Wa fi ba'din nusakhi dan ialah di sebagian beberapa naskah salimatin adapun redaksi salimatin minal uyubil mudirrati bil amali wal kasbi. Selamat dari adanya beberapa aib al mudirrati yang memudaratkan bil amali dengan pekerjaan wal kasbi dan usaha. Fa'ilam yajidha maka jika tidak mendapati siapa orang ha kepada raqabah yang mukminah fasiyamu syahraini mutatabi'aini maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Fa'ilam yastati maka jika tidak mampu siapa orang saumahuma kepada puasa 2 bulan berturut-turut fa'it'amu sittina miskinan maka memberi makan 60 orang fakir miskin au fakiran atau fakir. Likulli miskinin ialah bagi setiap orang miskin muddun adapun 1 mud. Ai artinya 6 on mimma dari sesuatu yujzi'u yang mencukupi apa ma fi shadaqatil fitri di dalam sedekah fitr. Fa in ajaza maka jika tidak mampu siapa man anil jami'i dari semuanya istaqarratil kafaratu maka tetap apa kafarat fi zimmatihi berada di bawah tanggung jawab man. Fa idza qadara maka jika mampu siapa man ba'da zalika setelah ketidakmampuan itu ala khaslatin atas 1 bagian min khisalil kafarati dari bagian-bagian kafarat fa'alaha maka melakukan siapa man ha kepada khaslah min khisalil kafarah. Mampu kasih 10 orang fakir miskin kasih 10. Mampu 10 lagi ditambah 10 lagi sampai
lunas. Wa man adapun barang siapa mata ialah mati siapa man. Wa alaihi dan ialah wajib atas man siyamun faitun adapun puasa yang tertinggal yang ditinggalkan min Ramadan dari bulan Ramadan, punya hutang puasa mati. Bi udrin dengan uzur, kaman aftara fihi limaradin seperti orang aftara yang berbuka siapa man fihi di dalam Ramadan limaradin karena sakit. Walam yatamakkan dan tidak memungkinkan siapa man min qada'ihi untuk mengqada' saum Ramadan. Ka'an istamarra maraduhu seperti berlangsung terus maraduhu apa sakitnya orang hatta mata sehingga mati siapa orang fala isma alaihi maka tidak ada dosa alaihi atas orang fi hadzal faiti di dalam puasa yang tertinggal. Wala tadaruka lahu bil fidyati dan tidak perlu menyusuli lahu bagi orang bil fidyati dengan fidyah. Wa in fata bi ghairi udrin dan jika tertinggal apa saum bi ghairi udrin tanpa udzur wa mata dan mati siapa orang qabla tamakkuni sebelum mungkin min qada'ihi dari mengqada' saum ut'ima anhu maka harus dikasih makan anhu atas nama mayyit. Ay artinya akhrajal waliyu mengeluarkan siapa wali anil mayyit di atas nama mayyit min tirkatihi dari tirkatnya mayyit likulli yaumin fata bagi setiap hari fata yang tertinggal apa yaum muddun adapun satu mud. Muddu tu'amin apa satu mud makanan muddu tu'amin wa huwa adapun muddu tu'am ritlun wa sulusun bil baghdadi ialah satu ritel wasulusun dan sepertiga 1 dan sepertiga rital bil baghdadi wa huwa adapun mud bil kaili dengan menggunakan takaran nisfu qadahin misriyin ialah separuh gelas Mesir. Wa ma zakarahul musannifu adapun sesuatu yang menuturkan kepada emas siapa musannif huwal qaulul jadidu ialah pendapat qaul jadidnya Imam Syafi'i. Wal qadimu adapun qaul qadimnya Imam Syafi'i la yata'ayyanul it'amu ialah tidak tertentu apa memberikan makan bal yajuzu akan tetapi boleh lil wali bagi wali aidan pula apa an yasuma anhu berpuasa siapa wali anhu atas nama mayyit berapa hari kemudian digantikan oleh wali. Bal yusannu lahu dzalika bahkan disunnahkan lahu bagi wali dzalika apa itu an yasuma anhu berpuasa atas nama mayyit kama sebagaimana keterangan fi Syarhil Muhadzab di dalam Syarah Muhadzab wa sawwaba dan membenarkan siapa Imam Nawawi fi Raudhati di dalam kitab Ar-Raudhah al-jazma bil qadimi kepada penegasan bil qadimi dengan qaul qadimnya Imam Syafi'i. Wa syaikhul haramu adapun orang tua renta wal ajuzu dan nenek wal maridu dan orang sakit alladzi la yurja bur'uhu yang tak bisa diharap bur'uhu apa sembuhnya alladzi ialah idza ajaza apabila tidak mampu kullun siapa masing-masing minhum dari mereka anis shaumi dari berpuasa yuftiru maka berbuka siapa kullun wa yut'imu dan memberi makan siapa kullun an kulli yaumin dari setiap hari muddan akan satu mud. Dalam ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Wa la yajuzu dan tidak boleh ta'jilul muddi apa menyegerakan mud qabla ramadhana sebelum Ramadan. Wa yajuzu ba'da fajri kulli yaumin dan boleh apa ta'jilul mud ba'da fajri kulli yaumin sesudah fajar setiap hari. Fajar setiap hari di hari-hari Ramadan. Wal hamilu wal murdi'u adapun perempuan yang hamil dan yang menyusui in khafata ialah jika khawatir keduanya hamil dan murdi ala anfusihim atas diri hamil dan murdi dararan akan adanya bahaya yalhaquhuma yang menemui apa darar huma kepada hamil dan murdi bisomi dengan berpuasa kadararil maridi sama seperti bahayanya sakit orang yang sakit aftarata maka berbuka keduanya hamil dan murdi wa wajib dan wajib alaihim atas keduanya hamil dan murdi al qada'u apa qada
Wa in khafata ala auladihima, dan jika khawatir keduanya hamil dan murdi ala auladihima atas anak-anak keduanya, ai artinya isqatil waladi fil hamili, gugurnya anak di dalam kandungan, wa qillatil labani, dan sedikitnya susu, fil murdi'i, di dalam perempuan yang menyusui, aftarata, maka berbuka keduanya, wa wajaba, dan wajib alaihi atas keduanya al-qada'u, apa qada' lil iftari, karena berbuka, wal kafaratu aidan, dan kafarat aidan pula. Di samping qada' juga wajib bayar kafarat. Ini cukup memberatkan ini. Tapi yang berkewajiban itu kan juga suaminya yang harus mengeluarkan kafarat. Karena istri itu mendapatkan nafkah dari suami. Berarti sesungguhnya yang berkewajiban untuk bayar kafarat adalah suaminya. Wal kafaratu an yukhraja, adapun kafaratnya ialah dikeluarkan an kulli yaumin, dari setiap hari, muddun, apa satu mud. Setiap harinya satu mud, berarti kalau beberapa hari bermud-mud. Kalau 1 bulan penuh berarti 30 mud. 1 mud 6 on. Kalau 10 hari 60 on, berarti 6 kilo, 12 kilo, 18 kilo 1 bulan. Bayar 18 kilo, tidak terlalu banyak. 18 kilo sedikit. Hanya berapa kalau dirupiahkan? Ya dibayari saja. Tapi masih kodok itu. Masih harus kodok. Ya enak pakai yang pertama tadi. Khawatir berharap dirinya saja. Jangan ada kekhawatiran terhadap anaknya. Kalau ada kekhawatiran terhadap anaknya, nanti double ini, di samping kodok juga bayar fidyah, bayar kafarat. Cukup satu kekhawatiran, khawatir terhadap dirinya saja sudah. Anaknya tidak perlu dikhawatirkan. Tak usah dikhawatirkan kalau anak. Yang perlu dikhawatirkan bapaknya anak-anak itu. Aku minta milo itu. Ini kalau anak itu tidak kebagian, bisa cari susu kaleng itu, bisa beli susu instan, pakai susu sapi. Tapi kalau bapaknya anak-anak kan tidak bisa minum susu sapi, susu yang asli. Tapi jakna beda mitos menempuh nyoso pas bini, ngol-ngolnya nih, giginya bisa rontok. Benar dan tidaknya ya buktikan saja nanti. Begitu kata orang-orang. Ya kalau saya belum pernah membuktikan. Itu hanya mitos yang kebenarannya masih perlu dipertanyakan. Itu saya hanya mengira ada mitos seperti itu. Orang yang sudah dewasa kok menyusu kepada perempuan. Itu diibaratkan sama kemudian seperti bayi. Bayi biasanya tidak punya gigi, yang ngol-ngol. Yang ngol-ngol. Jadi supaya tidak kena kewajiban double, di samping qada juga bayar kafarat, maka sebaiknya kekhawatiran itu hanya pada diri hamil dan murdi. Jangan sampai ada kekhawatiran terhadap anak. Wahua adapun emot kama sebagaimana keterangan sabapa yang telah lalu, apa maridlun ialah satu rital, wasulusun dan sepertiga bil iraqi dengan timbangan Irak. Wa yu'abbaru anhu dan diungkapkan anhu dari Iraqi apa bil Baghdadi dengan Baghdadi. Wal maridu wal musafiru safarun tawilan. Adapun orang yang sakit, wal musafiru dan orang yang perjalanan, safarun tawilan dengan perjalanan jauh, mubahan yang dibolehkan, intadarrara jika merasa terganggu, mudarat siapa? Mereka berdua, marid dan musafir, bisaumi dengan puasa, yuftirani ialah berbuka keduanya, marid dan musafir, wa yaqdiyani dan mengqadha keduanya. Memang ada pernyataan ayatnya itu.
Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin. Atau fa in kana minkum maridan aw 'ala safarin. Itu ada pernyataan ayatnya. Walil maridi, dan ialah bagi orang yang sakit, in kana maraduhu, jika ada apa sakitnya marid, mutbiqan ialah terus menerus, boleh adapun tarkun niyati, meninggalkan niat, minal laili, dari waktu malam, wa illam yakun, sekalipun tidak ada apa maraduhu, mutbiqan ialah terus menerus. Kama sebagaimana keterangan laukana, yang andaikan ada orang itu yahummu, demam, waktan, demam siapa orang, waktan kepada satu waktu, duna waktin, tidak pada waktu yang lain, wa kana waktu syuru'i, dan ada waktu syuru'i, apa waktu memulai, bisomi, di dalam puasa, mahmuman ialah panas, falahu, maka ialah boleh bagi marid, tarkun niyati, adapun meninggalkan niat, wa illa, dan jikalau tidak, fa'alaihi, maka ialah wajib atas marid, an niyatu, adapun niat, lailan, di waktu malam. Fa in adatil huma, jika kembali apa demam, wahtaja lil fitri, dan butuh siapa orang lil fitri terhadap berbuka, aftara, maka berbuka siapa marid. Wasakatal musannifu, dan diam siapa musannif, an shaumit tatawwu'i, dari puasa tatawwu, wa huwa, adapun tatawwu, mazkurun ialah disebutkan fil mutawwalati, di dalam kitab-kitab yang panjang pembahasannya. Minhu ialah termasuk tatawwu, adapun saumu Arafah, puasa di hari Arafah, wa Asyura, dan puasa Asyura, wa Tasu'a, dan puasa Tasu'a, wa Ayyamul Bidi, dan puasa di hari-hari Bid putih, wa Sittatun min Syawal, dan puasa 6 hari di bulan Syawal. Karena kata Nabi, man shoma Ramadhana wa atba'ahu bi sittin min Syawal, faka'annama shoma ad-dahra. Siapa yang puasa Ramadan lalu mengikut sertakan 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia berpuasa 1 tahun penuh.